Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction mingguan kita, yaitu menonton Oshinoko sama Kaminaki. Tapi sayang, lagi dan lagi, saudaranya Oshinoko harus delay, yaitu Kaminaki. Jadi kemungkinan Oshinoko bakal tamat duluan. Padahal gue kira dua anime ini bakal tamat sama-sama loh, padahal saudara loh. Ternyata Kaminaki ditinggal gitu sama Oshinoko. Ya siapa tahu episode terakhir Oshinoko tiba-tiba delay kan. Ya sekarang kita sudah masuk episode 10 dan minggu depan sudah masuk episode 11 alias episode terakhir. Jadi ya minggu depan adalah perpisahan untuk Oshinoko dan minggu depannya lagi perpisahan untuk Kaminaki. Ya kita lihatlah seperti apa episode 10 Oshinoko. Apakah semakin menarik atau justru semakin kalem? Gue prediksi sih episode 10-nya bakalan makin kalem ya, untuk persiapan ke episode 11 gitu. Jadi tenang gini tuh, nanti episode 11 jatuh. Ya kita lihat aja lah. Oh sudah fix nih berarti. Siapa nih? Kana ya? Kana jadi center Bikomachi. Ruby terlalu jujur. Kalau boleh jujur, Nyanyamun disiram paprika hijau memang jelek. Di sini ditanam benih sama Kana ya. Kalau dia tuh tidak sebenarnya nggak mau jadi center, tapi terpaksa jadi center. Ini tanda-tanda nih kalau Kana nggak bakal tahan lama di sini. Kalau misalnya masalah hatinya nggak diselesaikan ya. Oh, ini alasannya kenapa di opening Pieyon kelihatan pakai baju. Ternyata muncul lagi beliau ini. Jadi bentar, apa jangan-jangan ini Aqua ya? Lagi nyamar jadi Pieyon gitu. Oh bukan, tidak mungkin Aqua bisa lari secepat ini. Tidak mungkin. Itu emang suara aslinya Pieyon atau bukan sih? Itu kalau bukan suara aslinya niat banget loh. Bahkan saat latihan kayak gini pun masih dijaga tuh image-nya. Sengaja dibikin cempreng suaranya. Harusnya itu dipikirkan sama anime Oshinoko ya, nggak mungkin kagak tuh. Itu pasti sengaja tuh. Kenapa suaranya dibikin kayak gitu? Ini orang tidak habis nafas kah sudah lari, masih pakai apalagi masih pakai topeng, joget lah apalah. Betul-betul. Di sini kalimatnya Kana nih. Memangnya kalian tahu apa soal aku? Ngebuat gue ingat sama lagu ending pertamanya Bleach. Nobody know who I really am. Yang gambarnya Rukia. I never felt this empty before. Ini mah sudah jelas Aqua ini mah. Memcha sendiri yang ngomong tuh. Dari segi badan mah sudah kayak Aqua. Bener pak, intuisi gue kuat juga ya. Aqua betulan. Kita tinggal tunggu ini Aqua betulan atau tidak ini. Iya betul Aqua. Betulan Aqua ternyata. Siapa yang bicara nih? Oh ini suara aslinya Pieyon. Oh betul, berarti memang sengaja tadi tuh. Wah iya hormat gue. Berarti sekedar suara aja tuh dipikirin sama Oshinoko. Aduh Kana, lagi-lagi kau menyinggung sesuatu. Ini kita dilihat bandonya ini, Memcho. Apa yang kayak, apa namanya itu, tanduk setan. Memang dibawa kemana-mana ini bando sama Memcho. Oh ya, by the way di sini Kana ngomongin soal tidur loh. Aduh, saya juga butuh tidur. Oh ini alasannya. Orang pengen ngebuat Ruby X Aqua gara-gara di sini nih. Si Ruby ngomong kalau dokter ternyata cinta pertamanya. Oh begitu tuh. Gue baru Loh, Ruby nggak tahu kalau dokter mati? Kok dia tidak tahu kalau dokter mati? Bukannya ada beritanya ya? Kayaknya waktu di episode awal kan Aqua pernah bilang tuh kalau ada berita kematiannya. Berarti Ruby nggak pernah cari tahu dong? Atau mungkin dia nggak tahu nama dokter yang urus dia waktu itu. Makanya dia nggak pernah kepikiran buat searching. Kan duluan Ruby wafatnya. Walaupun Ruby duluan wafat, tapi masa sih Ruby nggak pernah nyari tahu berita tuh tentang kabarnya dokter? Ataupun nggak pernah lewat gitu? Kan mereka meskipun duluan wafat, tapi kan mereka lahir di saat yang bersamaan. Ini kalau kita lihat-lihat ya, masalahnya Akane dengan Kana sama loh. Sama-sama masalah ekspektasi orang ke dirinya. Cuma bedanya Kana lebih gampang depresi. Akane lebih gampang depresi daripada Kana. Makin takut seseorang, makin lantang suaranya. Oh, ini ternyata alasan kenapa kalau orang salah, dia yang paling keras marah-marahnya. Dia yang salah, dia yang marah. Ini nih, karena makin takut seseorang, makin lantang suaranya. Gue ngelihat shot kayak gini nih. Shot matahari, luas, karakternya kecil di tengah. Mengingatkan gue sama Monogatari. Seingat gue tuh Monogatari suka pakai shot-shot gini nih. Ya, habis itu tadi. Oh, Oshinoko episode 10. Sesuai dugaan sih, tenang gitu episode 10-nya. Tidak ada yang bikin kaget di episode ini. Ya, kita lihat aja lah, tinggal episode terakhir. Semoga episode terakhir setengahnya konser ya. Kayak Bocchi the Rock gitu. Episode terakhirnya setengahnya kan konser. Kalau ternyata konsernya cuma sekejap, aduh busuk. Semoga tidak lah. Jangan kayak Kaminaki gitu yang konser cuma numpang lewat saja. Penentu ini minggu depan gimana konsernya? Iya,
Cuma gue sih nggak bisa membayangkan ya gimana caranya sebuah konser itu bisa ngangkat rating. Gimana coba caranya konser bisa ngangkat rating? Coba kita cek ya, rating Oshinoko minggu ini sudah di angka berapa? 8,98. Kita lihat aja, ini berarti penentuannya minggu depan nih. Kalau misalnya konser di episode minggu depan itu ternyata berhasil, pasti ratingnya naik ke 9. Kalau ternyata konsernya tidak bagus-bagus amat, gua rasa ratingnya bakal tetap di 8,9 sih. Cuma gue nggak bisa kebayang ya, harus sebagus apa sebuah konser untuk bisa bikin episode terakhirnya memorable gitu. Karena yang, kalau mau jujur, yang memorable di episode 1 kan momen si Ai mati. Bukan Ai waktu konser. Iya kan? Oh, memang Kana harus mati episode terakhir. Tiba-tiba Kana mati. Gue langsung berhenti nonton, males aja. Gue jadi ingat Gintama. Kalau mau bikin episode terakhir memorable, bikin karaktermu mati. Oleh karena itu, waktunya kamu mati Shinpachi. Langsung turun rating. Ratingnya pasti bakal berubah drastis jika pas lagi konser tiba-tiba hantunya Ai muncul. Berarti episode terakhir tuh harus main di emosionalnya Ruby sama perasaan rindunya Ruby terhadap ibunya. Kalau pengen ngedongkrak rating. Gue jadi penasaran sih, sama kayak Bocchi The Rock gitu. Episode terakhir bikin penasaran juga konsernya nanti gimana. Cuma sayangnya konsernya Bocchi The Rock tuh anti klimaks. Karena kan ujung-ujungnya yang show off malah siapa tuh yang rambut merah, gue lupa lagi. Pokoknya itulah, yang rambut merah kan yang show off, bukan Bocchinya. Bocchi malah kena bala. Kita. Rating di akhir juga bisa naik karena cukup banyak orang yang baru ngasih rating setelah anime tamat. Iya, bisa juga. Tapi ini anime sudah mau tamat, Akane nggak kelihatan lagi ya. AFK dia hilang setelah pacaran sama Aqua, hilang langsung ditelan bumi. Karena kayaknya takut jadi beban sih, karena dia sering gagal. Iya, sama aja kayak pembahasan kita minggu lalu. Karena tuh udah terlalu sering gagal, makanya rasa kepercayaan dirinya tuh tergesek. Jatuhnya tuh dia malah merasa kalau dirinya tuh pembawa sial. Kalau gua sendiri gua masih berani, karena kalau gua gagal sendiri, kalau misalnya gagal, ya udah gua sendiri yang nanggung akibatnya. Tapi kalau gua sama orang lain, si Kana tuh nggak mau karena dia takutnya malah menyeret orang lain itu ke dalam kegagalannya. Itu kan yang dia takutkan. Kira-kira lagu Yoasobi bakal jadi lagu konsernya? Kagak lah. Kalau tiba-tiba Yoasobi mah aneh gitu. Istilahnya tuh kita udah ke brainwash. Yoasobi tuh sama dengan Ai gara-gara openingnya. Kalau tiba-tiba pas mereka konser Yoasobi lagi, siapa yang nyanyi? Ruby. Tiba-tiba suaranya Ruby jadi kayak Ai gitu. Buat gue pribadi ya, suaranya Yoasobi tuh udah terlalu cocok sama Ai yang ada di opening. Kalau tiba-tiba malah berubah suaranya malah jadi Kana, jatuhnya malah kayak lip sync. Soal Pieyon tadi tuh gue nggak expect kalau itu betulan Aqua loh. Gue cuma mikir ini badan kok tiba-tiba Pieyon jadi kayak peduli banget sama Bikomachi. Ini mah Aqua lagi nyamar nih. Gak mungkin juga Pieyon pakai baju. Iya. Masuk akal kalau tiba-tiba dia pakai baju gitu karena pengen nyembunyiin ototnya kan. Kalau tiba-tiba Pieyon malah kurus krempeng mah siapa yang percaya kalau itu Pieyon. Cuma tadi dadanya, kalau lu notice waktu Pieyon Aqua yang jadi Pieyon ngobrol sama Kana di apa namanya tuh? Pokoknya itulah yang ngomong di teras apartemen lah atau apalah. Itu dadanya Aqua tuh besar banget loh. Makanya gue sempat mikir, apa jangan-jangan ini betulan Pieyon ya? Karena kok kayak berotot banget gitu dadanya. Makanya gue mikir, apa jangan-jangan gara-gara pakai baju ya? Makanya badan Pieyon tuh kelihatan kecil. Sama kayak Deddy Corbuzier kan. Deddy Corbuzier kan kalau dia pakai jas, badannya jadi kelihatan kecil. Sama gue nggak expect kalau ternyata Aqua tuh atletis loh. Dia bisa lari cepat, buktinya ya. Sejak kapan ya kita diliatin Aqua olahraga ya? Kayaknya kita nggak pernah diliatin Aqua olahraga, kok tiba-tiba dia bisa lari kencang begitu ya? Staminanya banyak loh. Apa pernah diliatin cuma gua aja yang lupa ya? Scene olahraga lempar bola sama Kana. Itu mah lempar bola santai bro. Cuma begini-begini doang, main-main itu. Ya kali itu bisa jadi trigger untuk olahraga sampai bisa punya stamina kayak gitu. Demi balas dendam mengumpulkan banyak stamina. Sekalian aja pak nge-gym. Nge-gym, demi membalaskan dendam Ai, aku akan olahraga. Sampai berotot saya semua tuh. Jadi kalau ketemu bapaknya tuh bisa langsung pukul. Kenapa tidak sekalian begitu aja cuma? Ada alat olahraga bang di Aqua, coba cek lagi ada dumbbell. Aqua jogging setiap hari kayaknya. Iya maksud gua scene itu nggak diliatin biar bisa jadi detail gitu. Soalnya ini anime niat banget ngasih detail. Bahkan suaranya Pieyon aja tuh diliatin tadi suara aslinya ya. Artinya tuh memang betul ini Pieyon sengaja bikin suaranya jadi kayak cempreng gitu. Itu aja dipikirin, masa scene Aqua olahraga aja nggak diliatin coba? Mungkin karena basic dia aktor yang butuh stamina, pastinya ada latihan, cuma nggak diliatin. Iya, kalau itu sih gua paham, karena memang teater sama latihan tuh pasti butuh stamina banyak. Cuma nggak diliatin, itu saja sih yang agak kurang buat gue ya. Begadang tuh, iya anjir. Itu dibahas loh tentang begadang tuh. Aduh, itu penting banget pak tidur pak. Bersyukur kalau lu masih bisa tidur cepat lah. Jangan sok-sok pengen begadang gitu. Kalau lu sudah susah tidur cepat, tidak enak sumpah. Itu betul tuh yang dibilang sama Kana tadi tuh soal tidur.
Emang betul Pak, itu penting banget. Itu pernah dibahas sama channel pokoknya channelnya inilah Sony TLM lah. Dia pernah bahas tentang itu, apa seberapa pentingnya tidur. Betul tuh yang dibilang sama Kana. Ya, gue nggak tahu lagi ya apa yang bisa dibahas dari episode ini ya, kayaknya nggak ada deh. Ini seperti yang gue bilang, ini tenang banget sebelum akhirnya nanti meledak di episode terakhir. Kalau betulan meledak ya. Cuma gue nggak bisa kebayang akan seperti apa meledaknya dengan hanya model konser gitu. Kalau model scene bertarung mungkin bisa tuh bikin scene pertarungan yang kayak di Shadow Garden gitu kan. Bikin yang betul-betul kayak pas kita lihat tuh merinding gitu, karena jauh banget lompatannya. Tapi ini Oshinoko nih, mau dibikin sebagus apa coba konsernya? Soalnya ya, satu-satunya konser anime yang bikin gua betul-betul mind blowing pas nonton itu cuma Bell doang dari movie Bell ya. Cuma gua nggak yakin Oshinoko bakal ngikutin langkahnya Bell. Selebihnya mah pengalaman gua nonton anime idol sama band nggak ada yang bisa bikin pengalaman konser segila Bell ya. Apa coba? Love Live kagak juga Love Live mah. AKB 0048 juga tidak. Idolmaster kagak juga. Zombieland Saga ya nggak juga. Keon nggak juga. Bocchi the Rock nggak juga. Bagus sih lah kalau nggak kebayang. Iya, gue sih betulan nggak kebayang kalau ternyata episode terakhir tuh betul-betul bisa memecahkan ekspektasi gue ya. Atau minimal bisa ngebuat apa yang gue rasakan di Bell tuh kembali lagi. Gue sih bilang nih GG banget Pak episode terakhirnya. Itu aja sih. Apakah bisa menyaingi Bell? Kalau bisa sih gue hormat, sumpah gue hormat. Kalau bisa, hormat gue. Sudah setara Asep dan ChatGPT nih, hormat. Tapi kalau ternyata di bawahnya Bell ya udahlah, itu sudah sesuai ekspektasi berarti. Kayaknya susah kalau bandingannya sama movie, seenggaknya mendekati aja. Iya, setara sih sudah luar biasa ya. Mendekati boleh lah. Tapi kalau di ekspektasi gue saat ini lebih ke di bawahnya Bell. Sama gini kalau mau ngomong soal movie. Kalau mau jujur ya, One Piece Red pun masih kalah sama Bell kok kalau soal konser. One Piece Red tuh yang bagus cuma lagu satu sama yang waktu si Uta pakai armor. Selebihnya mah biasa aja buat gue. Gak menarik malah. Endingnya pun ditutup sama lagu yang terlalu melo, terlalu ketebak gitu ending. Palingan itu aja ya untuk Oshinoko episode 10 ini ya. Belum ada sesuatu yang nendang lah di episode ini. Kita tunggu aja di episode terakhir kira-kira apakah akan sesuai ekspektasi alias rendah nih ekspektasi gua ya, atau ternyata bisa melampaui ekspektasi gua yang berarti setara sama Bell. Kita lihat aja lah nanti sama apakah nanti episode terakhir ada cliffhanger atau tidak. Mungkin kalau mau bikin episode terakhir ratingnya naik itu kasih cliffhanger sih. Itu udah paling cocok gitu. Cuma mau kasih cliffhanger apa coba ya? Gua rasa sih jualannya palingnya nanti di konser doang, bukan di cliffhanger. Ya, kita lihat aja lah nanti minggu depan ya. Mungkin itu saja. Thank you semua yang udah nonton sampai detik ini. Kita berjumpa lagi di episode terakhir Oshinoko minggu depan. Dan minggu depannya lagi kami Nakian tamat. Apa pendapat kalian soal episode 10 Oshinoko ini? Apakah sama seperti gua atau ternyata kalian ada pendapat lain? Coba komen aja di bawah. Mungkin itu saja. Thank you semua yang udah temani nonton sampai detik ini. Sampai jumpa di reaction minggu depan dan reaction terakhir untuk Oshinoko minggu depan. Bye-bye.